Pengertian pengambilan keputusan etis. Pengambilan keputusan etis merupakan suatu tindakan yang melibatkan berbagai macam komponen dan harus dipertimbangkan secara matang oleh perawat, terutama pada permasalahan di tatanan klinik. Pengambilan keputusan selalu dihubungkan dengan suatu masalah atau suatu konflik, dalam arti keputusan dan penerapannya diharapkan akan menjawab persoalan dan menyelesaikan konflik. Menurut Frederick W. Taylor pada tahun 1998 mengemukakan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu tindakan pemilihan alternatif. Hal ini berkaitan dengan fungsi manajemen, misalnya saat manajer merencanakan, mengelola, mengontrol dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, proses dan pendekatan pengambilan keputusan etis. Menurut Harburg pada tahun 1993, tahapan pengambilan keputusan meliputi intelligence activity, design activity, dan choice activity. Intelligence activity meliputi kegiatan mengidentifikasi suatu hal atau lingkungan yang memerlukan pengambilan keputusan. Dalam proses ini disebut juga sebagai tahapan penyelidikan atau tahapan mempelajari lingkungan atas kondisi yang memerlukan keputusan. Lalu design activity yaitu menginventarisir atau menganalisa kemungkinan tindakan yang dapat dilakukan. Disebut pula tahap perancangan di mana melakukan kegiatan seperti mendaftar, mengembangkan, dan menganalisis arah tindakan yang mungkin. Lalu choice activity yaitu memilih satu tindakan dari beberapa pilihan yang ada atau tahap pemilihan di mana manajer memilih arah tindakan tertentu dari semua yang ada, lalu pilihan ditentukan dan dilaksanakan. Adapun tahapan pengambilan keputusan menurut Mintzberg, Rasingani, dan Theoret pada tahun 1976 meliputi yang pertama ada tahap identifikasi, yang kedua tahap pengembangan, dan yang ketiga tahap seleksi. Tahap identifikasi merupakan tahap di mana pengenalan masalah atau kesempatan muncul dan diagnosis dibuat. Lalu pada tahap pengembangan, terdapat pencarian prosedur atau solusi standar yang ada atau mendesain solusi yang baru. Lalu tahap seleksi merupakan tahap di mana pilihan solusi tersebut dibuat. Selanjutnya, prinsip etik yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan etis. Menurut Josephson, Institute of Ethics mengemukakan bahwa pengambilan keputusan etik mengacu pada proses mengevaluasi dan memilih alternatif dengan mempertimbangkan prinsip etik. Prinsip etik yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan menurut Nur Salam pada tahun 2008 meliputi yang pertama ada keadilan atau justice, lalu asas menghormati otonomi atau autonomy, lalu asas manfaat atau beneficence, tidak merugikan atau non-maleficence, asas kejujuran atau veracity, asas kerahasiaan atau confidentiality, serta komitmen atau fidelity. Di sini terdapat contoh gambaran kasus pengambilan keputusan etis. Suatu hari, seorang pria berusia 42 tahun, Tuan A, dibawa oleh keluarganya ke salah satu rumah sakit di kota S dengan gejala demam dan diare kurang lebih selama 6 hari. Selain itu, Tuan A menderita sariawan selama 3 bulan dan tidak membaik, serta berat badannya pun turun secara berangsur-angsur. Semula, Tuan A memiliki badan gemuk, namun dalam 3 bulan terakhir ini, badannya terlihat kurus dan telah turun 10 kilo dari berat badan semula. Tuan A ini merupakan seorang supir truk yang sering pergi keluar kota karena tuntutan pekerjaan bahkan jarang pulang. A masuk UGD, kemudian dari dokter berkata untuk opname di ruang penyakit dalam
karena kondisi Tuan A yang sudah sangat lemas. Keesokan harinya, dokter yang menangani Tuan A melakukan visit terhadap Tuan A dan memberikan advice kepada perawatnya untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan mengambil sampel darahnya. A yang ingin tahu sekali tentang penyakitnya meminta perawat tersebut untuk segera memberitahu penyakitnya setelah didapatkan hasil pemeriksaan. Sore harinya, hasil pemeriksaan telah diterima oleh perawat tersebut dan telah dibaca oleh dokternya. Hasilnya mengatakan bahwa Tuan A positif terjangkit HIV. Kemudian, perawat tersebut memanggil keluarga Tuan A untuk menghadap dokter yang menangani Tuan A. Sama dokter dan seizin dokter tersebut, perawat menjelaskan tentang kondisi pasien dan penyakitnya. Keluarga terlihat kaget dan bingung. Keluarga meminta kepada dokter, terutama perawat, untuk tidak memberitahukan penyakitnya ini kepada Tuan A. Keluarga takut Tuan A akan frustasi, tidak mau menerima kondisinya, dan dikucilkan dari masyarakat. Perawat tersebut mengalami dilema etik, di mana satu sisi ia harus memenuhi permintaan keluarga, namun di sisi lain perawat tersebut harus memberitahukan kondisi yang dialami oleh Tuan A, karena itu merupakan hak pasien untuk mendapatkan informasi. Dari contoh gambaran kasus pengambilan keputusan etis tersebut, dilakukan analisa pengambilan keputusan, dan didapatkan data bahwa pasien terdiagnosis HIV, pasien belum mengetahui hasil diagnosis, keluarga pasien meminta kepada dokter dan perawat untuk tidak memberikan informasi kepada pasien karena dikhawatirkan pasien frustasi dan tidak mau menerima kondisinya. Setelah itu, dilakukan pencarian alternatif pengambilan keputusan dan didapatkan alternatif pertama, yaitu memberitahu informasi kepada pasien secara langsung. Pada alternatif ini terdapat konsekuensi yang didapatkan. Yang pertama, pasien mungkin akan kurang menerima hasil diagnosis penyakitnya. Lalu, perawat atau dokter dianggap menjalankan etikanya sebagai seorang profesional dengan baik. Lalu, pengobatan bisa berjalan lancar jika informasi yang diberikan dapat diterima oleh pasien dan diberi support oleh dokter atau perawat. Lalu, alternatif keputusan yang kedua yaitu tidak memberitahu informasi kepada pasien. Konsekuensi pada alternatif ini yaitu yang pertama, pasien tidak mendapatkan haknya untuk mengetahui informasi sebenarnya. Lalu, perawat atau dokter mungkin saja dianggap tidak menjalankan etikanya sebagai seorang profesional. Lalu, pengobatan yang mungkin akan terhambat karena pasien tidak mendapatkan informasi terkait penyakitnya secara jelas. Institusi rumah sakit tersebut akan dicap buruk karena tidak dapat profesional dalam pelayanannya. Untuk alternatif keputusan yang ketiga, yaitu memberitahu informasi kepada pasien melalui pihak ketiga. Untuk konsekuensi yang didapatkan pada alternatif keputusan ini adalah yang pertama, kepercayaan pasien terhadap dokter atau perawat yang menanganinya mungkin akan berkurang. Lalu, adanya potensi kesalahan penyampaian dari pihak ketiga kepada pasien karena informasi yang diserap mungkin akan berbeda atau bisa lebih atau kurang. Lalu, pasien mungkin tidak dapat bertanya lebih lanjut karena keterbatasan informasi yang dimiliki oleh pihak ketiga. Model pengambilan keputusan yang diambil dalam contoh gambaran kasus yang telah dipaparkan adalah pengambilan keputusan berbasis problem solving atau pengambilan keputusan rasional. Model pengambilan keputusan ini pada dasarnya dilakukan dengan 6 tahapan, yaitu yang pertama yaitu identifikasi masalah, di mana pada tahap ini manajer mengumpulkan data untuk menganalisa penyebab dan konsekuensi dari suatu permasalahan. Lalu yang kedua, mengembangkan solusi-solusi alternatif. Pada tahap ini, diharuskan untuk menggali kemungkinan alternatif-alternatif penyelesaian masalah. Lalu yang ketiga, evaluasi alternatif.
Lalu yang keempat, pemilihan solusi yang tepat. Lalu kelima, implementasi solusi. Dan yang keenam, follow up. Bentar. Pada suatu hari, ada seorang pria berusia 42 tahun dibawa oleh keluarganya ke suatu rumah sakit X. Khawatir dengan kondisinya yang sangat lemas, pihak keluarga meminta kepada petugas di rumah sakit untuk segera menanganinya. Iya, selamat pagi, Nurse. Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Nurse, ini suami saya demam sama diare nggak sembuh-sembuh. Oh, demam sama diare. Sudah berapa lama, Bu? Ada kali ya 6 harian mah, Nurse. Terus, ini sama sariawan 3 bulan tah, Nurse, nggak sembuh-sembuh. Sama berat badannya juga turun coba, Nurse, 10 kilo nyampe 3 bulan terakhir teh. Jadi bingung gitu, ini teh sariawan 3 bulan nggak sembuh. Berat badan kalah turun gitu. Oh, udah lama juga ya, Bu, sariawannya 3 bulan. Punten, Bu, kalau begitu, siapa nama suami Ibu? Namanya Dede Abdul Rohimin, Untuk usianya berapa tahun, Bu? 42 tahun. Baik, Bu. Saya akan memeriksa keadaan suami Ibu terlebih dahulu. Untuk itu, Ibu silakan ke bagian administrasi untuk mengisi identitas pasien. Sebentar lagi, dokter akan datang untuk memeriksa Bapak Dede. Oh iya, mangga, Nurse. Ya, baik. Kemudian dokter datang. Permisi dok, ini ada pasien baru bernama Bapak Dede, usianya 42 tahun, datang dengan keluhan demam dan diare selama 6 hari. Sariawan sudah 3 bulan tidak sembuh-sembuh, dan berat badannya turun hingga 10 kg dalam 3 bulan terakhir. Setelah saya periksa tanda-tanda vitalnya, tekanan darahnya 100 per 60 mm air raksa, suhunya 39, derajat Celcius, nadinya 760 kali per menit, respirasi rate-nya 26 kali per menit, dan berat badannya 55 kg. Iya, Nas. Terima kasih atas informasinya. Bapak, sekarang coba Bapak buka mulutnya. Ya, Bapak bisa tutup kembali ya, Pak. Oke, Ibu, karena kondisi Bapak ini sudah 6 hari diare dan sudah banyak kehilangan cairan, maka kami harus melakukan tindakan pemasangan infus dan kami juga sarankan kepada Bapak untuk dirawat. Karena keadaan Bapak ini sudah sangat lemas, Bapak juga harus melakukan pemeriksaan lab. Rawat ya, Dok. Oh ya udah, nggak apa-apa, Dok, dirawat aja. Yang penting beliau sembuh gitu, Dok. Jadi bagaimana dok? Apakah pasien sudah bisa dipindahkan ke ruang rawat? Ya, silahkan, Nurse. Setelah memasuki ruang rawat, sampel darah Bapak Dede pun diambil untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium. Pukul 4 sore, hasil lab sudah keluar dan diterima oleh perawat. Perawat bergegas menginformasikan kepada dokter bahwa hasil lab tersebut sudah keluar dan menyatakan bahwa Bapak Dede positif terjangkit penyakit HIV/AIDS. Setelah itu, perawat pergi ke ruangan Bapak Dede untuk menginformasikan kepada keluarga untuk pergi ke ruangan dokter agar keluarga dapat mengetahui hasil pemeriksaan laboratorium tersebut. Selamat sore, Ibu. Silahkan duduk. Dok, ini jadi gimana hasil labnya ya, Dok ya? Iya, Ibu. Jadi begini, hasil lab Bapak itu sudah keluar dan berdasarkan hasil lab tersebut, Bapak positif mengidap HIV/AIDS. Oh, HIV teh apa, Dok? Itu teh HIV teh kenapa bisa gitu kena? Terus ini bisa sembuh nggak, Dok, kira-kira? Iya, Ibu. Jadi HIV itu merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Dan sampai saat ini penyakit HIV/AIDS ini belum ada obatnya, Bu. Astagfirullahalazim. Terus harus gimana atuh ya, Dok ya? Oh iya, Dok, ini tapi jangan kasih tahu suami saya dulu ya, Dok ya, tentang hal ini ya, Dok. Iya, mohon maaf Ibu, ini informasi penting. Kita tunggu Ibu dan suami Ibu siap ya untuk menerima informasi ini. Iya, Dok, takutnya teh kalau dikasih tahu teh malah jadi takutnya malah jadi sedih gitu sama depresi kalau dikasih tahu gitu, Dok. Iya Ibu, untuk saat ini kami tidak akan memberitahukan kondisi suami Ibu. Tetapi suami Ibu perlu mengetahui tentang penyakitnya. Iya, terima kasih banyak ya, Dok ya. Iya Ibu, sama-sama. Keesokan harinya, setelah hasil laboratorium Bapak Dede keluar, di ruang rapat, perawat, dokter, dan perawat manajer mendiskusikan terkait keputusan apa yang harus dipilih dan bagaimana penyampaian kepada Bapak Dede perihal penyakit yang dideritanya. Baik, terima kasih nurse dan dokter atas kehadirannya. Kemarin saya diberi informasi oleh nurse terkait bahwa ternyata terdapat permasalahan pada Bapak Dede dan keluarganya. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi untuk mencari keputusan terbaik terkait kasus yang terjadi pada Bapak D.
Kemudian, silahkan nurse bisa ceritakan terlebih dahulu apa saja yang sudah diobservasi sesuai hasil pengkajian. Baik, Nurse. Jadi, sesuai hasil pengkajian yang terbaru, bahwa Bapak Dede ini mengalami keluhan demam dan diare selama 6 hari. Sariawan sudah 3 bulan tidak sembuh-sembuh dan berat badannya turun hingga 10 kg dalam 3 bulan terakhir. Setelah saya periksa tanda-tanda vitalnya, tekanan darahnya 110/60 mm air raksa, suhunya 39,4 derajat Celcius, nadinya 86 kali per menit, respirasi rate-nya 21 kali per menit, dan berat badannya 53 kg. Dan sesuai hasil lab, bahwa Bapak Dede ini terkena penyakit positif HIV. Oke, baik. Sekarang bagaimana dengan keluarganya? Apakah sudah diberitahu, Dok? Udah, nah, setelah hasil keluar, saya memanggil pihak keluarga dan menceritakan hasilnya. Pihak keluarga sangat kaget dan terlihat sangat cemas. Pihak keluarga meminta saya untuk tidak memberitahu Bapak Dede terkait hasil labnya. Saya juga sudah menjelaskan ke pihak keluarga bahwa Bapak Dede memiliki hak untuk tahu dan harus segera menjalani pengobatannya. Tetapi pihak keluarga tetap ingin saya untuk tidak memberitahu kepada Bapak Dede terkait hasil labnya. Baik, untuk sekarang bagaimana? Apakah Bapak Dede masih cemas dan ingin segera tahu hasil labnya, Nurse? Untuk sekarang, Bapak Dede masih terlihat cemas dan ingin segera tahu hasil labnya. Oke, baik. Dari permasalahan dan data-data yang sudah didapatkan, kita harus mencari alternatif keputusan serta memperhatikan Konsekuensinya, mungkin pengobatan akan terhambat, Nurse, karena pasien tidak mendapat informasi terkait penyakitnya secara jelas. Iya, Nurse. Dan juga Bapak Dede tidak mendapatkan haknya untuk mengetahui informasi yang sebenarnya. Selain itu, perawat dan dokter mungkin saja dianggap tidak menjalankan etikanya sebagai seorang profesional. Baik, sekarang saya setuju ditambah lagi jika kita tidak memberitahu mungkin institusi rumah sakit ini akan dicap buruk karena tidak profesional dalam pelayanannya. Jika seperti itu, konsekuensinya dan akibat yang ditimbulkan dari alternatif ini cukup banyak dan sangat berdampak pada pengobatan Bapak Dede ya. Mungkin bagaimana jika kita pilih alternatif untuk memberitahu informasi kepada Bapak Dede melalui pihak ketiga? Jika seperti itu, sepertinya kepercayaan pasien terhadap dokter dan perawat yang menangani mungkin akan berkurang, Nurse. Dan juga ditakutkannya ada kesalahan penyampaian dari pihak ketiga kepada pasien, karena informasi yang diserap ini mungkin akan berbeda, bisa lebih ataupun kurang. Saya setuju dengan pendapat dokter. Ditambah lagi, Bapak Dede ini mungkin tidak dapat bertanya lebih lanjut karena keterbatasan informasi yang dimiliki oleh pihak ketiga. Baik, sekarang kita beralih ke alternatif lain saja. Jika kita memberitahu hasil lab atau informasi ini kepada Bapak Dede, kira-kira apa konsekuensinya? Mungkin untuk konsekuensinya seperti penunturan dari keluarga, Bapak Dede mungkin akan kurang dapat menerima hasil diagnosis penyakitnya dan akan merasa sedih, bahkan sampai depresi. Kalau dilihat dari sisi pengobatannya, bagaimana dok jika kita memberitahu hasil labnya saja? Untuk pengobatan mungkin bisa berjalan dengan maksimal jika informasi yang diberikan dapat diterima oleh Bapak Dede dan diberi support oleh kami sebagai tenaga medis. Baik, saya setuju atas konsepsi yang telah disampaikan, dan juga jika kita memberitahu hasil lab ini kepada Bapak Dede, maka perawat dan dokter dianggap menjalankan etiknya sebagai seorang profesional dengan baik. Jadi sekarang lebih baik bagaimana ya, Nurse? Untuk sekarang, berdasarkan dari hasil analisa, beberapa alternatif yang tadi sudah kita diskusikan bersama, menurut pendapat saya, sebaiknya kita memberitahu saja Bapak Dede perihal penyakit yang dideritanya, agar keadaannya juga tidak memburuk ya dok. Dan juga keputusan tersebut sepertinya merupakan keputusan yang terbaik, karena konsekuensi yang didapatkan lebih sedikit dibandingkan dengan alternatif yang lainnya. Ya, saya rasa juga begitu. Karena lebih baik pasien tahu akan penyakit yang sedang dideritanya. Pengobatan dapat berjalan dengan lancar dan kita sebagai seorang tenaga medis dapat menjalankan etika sebagai seorang profesional. Iya, saya juga setuju. Dan penyampaian informasi ini harus dari kita daripada dari pihak ketiga atau orang lain. Karena jika pasien tahu dari orang lain, nanti bisa kepercayaan pasien terhadap tim medis akan berkurang karena merasa kita merahasiakan atau menutup-nutupi penyakitnya. Baik, berarti sudah sepakat ya, keputusan terbaik yang diambil dari permasalahan ini adalah memberitahu informasi kepada Bapak Dede. Iya, sepakat, Nurse. Setelah itu, perawat bergegas ke ruangan Bapak Dede untuk memanggil pihak keluarga untuk menghadiri diskusi. Tidak lama kemudian, pihak keluarga pun sampai di ruangan diskusi. Selamat siang, Ibu. Silahkan duduk.
Ya, terima kasih, Nurse. Ini boleh tahu ya kenapa saya dipanggil ke sini? Iya, jadi begini Bu, saya bersama dengan 2 rekan lainnya sudah mendiskusikan hal ini terkait kondisi suami Ibu yang terinfeksi HIV. Nah, setelah berunding sesuai dengan kondisi Bapak saat ini yang terus mengalami penurunan yang ditakutkan bahwa kondisi Bapak akan semakin memburuk, Bu. Jadi untuk itu Bapak harus segera melakukan pengobatannya. Rencananya sore ini saya akan memberitahu Bapak terkait hasil labnya. Menurut Ibu bagaimana? Apakah Ibu keberatan? Oh gitu ya dok ya. Ya sebenarnya mah masih takut kalau misalkan suami saya dikasih tahu, ini bakal gimana-gimana. Tapi kalau baiknya seperti itu ya udah nggak apa-apa dok. Karena saya juga takut suami saya kenapa-napa. Jadi nggak apa-apa dok, dikasih tahu aja sore ini nggak apa-apa. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak atas pengertiannya. Semoga suami Ibu bisa menerima dengan lapang dada ya, Bu. Saya yakin Ibu dan keluarga kuat. Tolong ke depannya selalu dukung Bapak ya, Bu, dalam pengobatannya. Iya pasti dok. Makasih banyak ya dok ya. Ini saya sama keluarga juga bakal selalu mendukung pengobatan suami saya ini. Oke, baik Ibu. Paling itu saja yang dapat kami sampaikan saat ini. Silahkan Ibu bisa ke ruangan Bapak lagi. Mohon maaf Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah mau hadir di sini. Sore harinya, perawat dan dokter memutuskan untuk menginformasikan diagnosa penyakit kepada Bapak Dede atas persetujuan keluarga. Ya Bapak, selamat sore. Bagaimana istirahatnya? Sore dok, saya tidak bisa tidur dok. Saya terbangun terus. Bagaimana hasil labnya dok? Saya sakit apa? Iya Pak, jadi hasil Bapak ini sudah keluar, tetapi sebelumnya saya memberitahukan hasilnya, saya minta Bapak untuk tenang dan menerima hasilnya nanti. Baik dok. Ya Pak, jadi begini, berdasarkan hasil lab kemarin, Bapak didiagnosis positif mengidap HIV/AIDS. Nah, HIV/AIDS itu adalah penyakit yang menyerang sistem imun tubuh Bapak. Mohon maaf Pak, sebelumnya untuk penyakit HIV/AIDS ini sampai sekarang belum ditemukan cara pengobatan dan cara penyembuhannya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Bapak bisa tenang dulu ya. Yang Bapak perlu lakukan selanjutnya adalah berserah diri kepada Allah Yang Maha Esa, mengikuti proses pengobatan dengan sungguh-sungguh. Bapak tidak perlu khawatir dengan keadaan Bapak, karena kami, tim medis dan keluarga akan selalu ada untuk Bapak. Mungkin ini menjadi cobaan yang berat untuk Bapak dan keluarga, tapi kami harap Bapak dan keluarga bisa sabar dan tabah menjalaninya. Kami, tim medis, akan selalu ada untuk membantu Bapak dan keluarga. Baik nurse, tapi saya masih kaget dengan pemberitahuan ini. Iya, menurut saya itu wajar, Pak. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, pasti Bapak bisa menerima kondisi Bapak sekarang. Baik nurse. Ya, Bapak dan Ibu mungkin informasinya ini masih cukup mengagetkan ya Pak, Bu. Tetapi saya harap bisa diterima dengan lapang dada. Mungkin saya dan perawat pamit dulu supaya Bapak bisa beristirahat. Mangga dok, makasih banyak ya dokter dan nurse atas dukungan dan bantuannya kepada kami. Iya, sama-sama, Bu. Setelah dokter menginformasikan diagnosa penyakit Bapak Dede dan keluarga pun tanpa sedih. Perawat pun memberikan motivasi dan semangat. Setelah beberapa menit, akhirnya dokter dan perawat memutuskan untuk meninggalkan Bapak Dede dan keluarga di kamar, memberikan sedikit waktu bagi mereka agar tetap tenang. Seiring berjalannya waktu, Bapak Dede dan keluarga mampu menerima diagnosa penyakit yang diderita oleh Bapak Dede dengan sabar dan tabah. Kesimpulan mengenai kasus ini, perawat mengalami dilema etik. Di satu sisi, perawat harus menjaga rahasia penyakit Bapak Dede karena keluarga mengkhawatirkan Bapak Dede depresi. Tetapi di sisi lain, Bapak Dede juga memiliki hak untuk mengetahui penyakitnya. Dalam kasus ini, perawat manajer bersama tim medis lain harus dapat menganalisa permasalahan dan mengambil keputusan etis sehingga dapat mengakhiri ketidakpastian dan memberi solusi. Perawat harus menggunakan pemilihan kata dalam berkomunikasi dengan pasien, sehingga perawat dapat tetap menjaga amanat keluarga tanpa harus berkata yang tidak benar atau berbohong. Kesimpulan dari video ini adalah pengambilan keputusan etis merupakan suatu tindakan penting yang harus dipertimbangkan secara matang oleh pemimpin. Pengambilan keputusan etis pada dasarnya adalah tindakan pemilihan alternatif dengan memperhatikan tahapan pengambilan keputusan. Selain itu, dalam pengambilan keputusan etis ini juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip etik yang ada. Harus dapat menganalisa permasalahan dan mengambil keputusan etis sehingga dapat mengakhiri ketidakpastian dan memberikan solusi.